Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak Bapak kelas 7O dan 7F yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga berbahagia menyambut tahun ajaran baru 2020-2021. Hari ini perjumpaan kita yang pertama dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. SKI kelas 7 ini yang paling pertama dipelajari adalah tentang sejarah awal lahirnya Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab sebelum Islam, kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam dan masyarakat dunia manusia seluruhnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video singkat ini Bapak ingin menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat Arab dan seluruh dunia ketika itu paling tidak terbagi kepada 5 bagian kepercayaan. Kepercayaan sebelum Islam. Yang pertama adalah Majusi. Majusi bahasa lainnya adalah Zoroaster. Ini dewa yang didewakan oleh mereka, ada dewa Zoroaster namanya. Jadi disebutlah kepercayaan yang dianut itu dengan Zoroaster. Nama lainnya Majusi. Orang Arab menyebutnya Majusi. Kalau bahasa Latin Zoroaster. Bahasa kita penyembah api lebih singkatnya. Jadi kepercayaan salah satu yang dianut oleh Jazirah Arab pada masa itu adalah penyembah api. Lebih banyak penyembah api ini ada di wilayah Persia. Di mana itu Persia? Persia, banyaknya Persia itu letaknya kalau sekarang sekitar di wilayah Iran, Irak dan Iran. Nah, di sana penganut Majusi, Zoroaster atau penyembah api banyak. Pada masa Nabi Muhammad SAW lahir, di antara cerita yang paling terkenal, anak-anak mungkin sudah sering mendengar kisah ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, api yang ribuan tahun tidak pernah padam ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, api Majusi yang tidak pernah padam seribuan tahun karena dijaga oleh penjaga dengan sangat ketat itu padam. 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang tidak pernah roboh termasuk berhala yang paling besar, Lata, Uzza, Manat, Hubal, 4 itu berhala yang paling besar roboh. Nah, itu cerita yang banyak kita dengar ya. Jadi ada Majusi, mereka penyembah api. Adanya di Persia, penting untuk diingat. Yang kedua Yahudi. Yahudi ini mereka mengaku umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam atau keturunan daripada Nabi Ishaq alaihissalam dan juga keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti panjang penjelasannya ini. Yang ketiga ada Nasrani. Nasrani ini pusatnya di Bizantium Romawi, kerajaan Rom. Kemudian Nasrani ini mereka mengaku umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Yahudi mengaku umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa mengakunya ya, tapi menyimpang. Kalau Nasrani mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nasrani itu Kristen. Bahasa Nasrani itu diambil dari kata mereka mengaku penolong Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan mereka diminta oleh Allah untuk menolong Nabi Isa alaihissalam. Kunu ansarallah, jadilah penolong-penolong agama Allah. Jadi disebutlah agama mereka Nasrani. Tapi mereka menyimpang daripada kepercayaan daripada agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat penyembah berhala di Jazirah Arab. Nah, ini banyak di Jazirah Arab penyembah berhala. Mereka mendewa-dewakan berhala. Apa itu berhala? Patung yang digunakan untuk sesembahan. Patung kalau tidak digunakan untuk sesembahan bukan berhala namanya. Misalnya di Barabai ada patung itik di Amuntai, patung Bekantan di Siring, Banjarmasin, itu bukan berhala karena tidak dijadikan sesembahan. Yang dijadikan sesembahan namanya berhala. Orang Jazirah Arab ketika itu yang mereka musyrikun, penyembah berhala, wathanun, penyembah berhala, mereka membawa berhala kemana-mana. Ada berhala di rumah, ditaruh di ruang tamu, digunakan untuk sesembahan. Ada berhala ditaruh di kamar, digunakan untuk sesembahan. Dan kalau mereka melakukan perjalanan jauh, safar, berhala dibawa di dalam kantong, di dalam tas, untuk bila sampai waktu menyembah, disembah kayak itu berhala. Untuk dimintai pertolongan bila ada masalah, dimintai manfaat bila ada keinginan, ada hajat-hajat, minta kepada berhala. Itu kebiasaan masyarakat Jazirah Arab. Jadi ada penyembah berhala, disebutnya wathanun, penyembah berhala.
Nah, ini yang ada di Jazirah Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu banyak sekali berhala di sekitar Ka'bah bahkan ya. Ada 360 berhala di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Belum Masjidil Haram, waktu itu di sekitar Ka'bah, Baitullah. Nah, yang paling besarnya ada 4. Ini penting anak-anak untuk ingat semuanya. Yang pertama Lata, yang kedua Manat, yang ketiga Uzza, yang keempat Hubal. Ini 4 berhala dewa orang-orang Arab yang paling besar berhalanya. Yang lainnya kecil-kecil di sekeliling Ka'bah, dan semua itu disembah oleh masyarakat Jazirah Arab. Ketika itu mereka setiap kali tawaf keliling Ka'bah, mereka menyembah berhala. Dan tawafnya telanjang. Jadi tawafnya dengan telanjang masa itu. Bila orang mau tawaf telanjang, itu merupakan bagian daripada tradisi buruk Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul. Yang kelima, yang terakhir, kepercayaan masyarakat Arab ketika itu adalah Hanafiyah, lurus, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, yang lurus, Hanif. Jadi yang lurus ini di antara 5 kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, hanya satu yang lurus, yang mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, yang masih menganut ajaran tauhid Islam seperti kita sekarang ini, yang hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain mereka syirik semuanya. Mereka melakukan syirik dan kafir ya. Zoroaster mereka menyembah api. Yahudi mereka menuhankan Uzair, menganggap Uzair anak Allah. Dan mereka banyak membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara nabi yang mereka bunuh di antara 25 nabi dan rasul adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kalau Nasrani menganggap Isa alaihissalam itu anak Tuhan dan mereka menyembah Isa. Mereka juga menganggap Maryam itu Tuhan Ibu. Nah, kalau Allah Tuhan Bapa. Jadi ini juga sesat dan syirik, kafir. Penyembah berhala jelas. Siapapun yang menyembah berhala, siapapun yang menyembah patung, itu pasti syirik dan kafir. Yang lurus hanya pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disinilah berada sebagian kecil dari masyarakat Arab. Dan di antara yang lurus ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, dan sampai ke atas seluruh nasab Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay, sampai ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu lurus pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang akidahnya, keimanannya hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut tauhid. Jadi tauhid itu adalah hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah. Kemudian dalam video ini juga Bapak ingin menjelaskan bahwa semua ini sebenarnya adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi menyimpang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istri 2, Ibrahim. Punya istri 2. Pertama Sarah, yang kedua Hajar. Sarah ini melahirkan anak namanya Ishak. Kalau Hajar melahirkan anak namanya Ismail alaihissalam. Sarah ini istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, dan dia anak bangsawan Mesir. Tapi Sarah ini tidak punya anak. Lama menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak punya anak. Akhirnya Sarah menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya, namanya Hajar. Ketika menikah dengan Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini tidak ada yang menjadi nabi sampai Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Hanya Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail yang menjadi nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Kita mendekati hari raya Idul Adha ya. Mendekati hari raya Idul Adha itu nanti pasti khatib menceritakan tentang kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam ketika sejarah pertama kali korban itu ada. Jadi korban itu kan kita berkorban menyembelih sapi, kambing. Nah, itu yang bubuhan pin janggut panjang tuh hati-hati disembelih. Itu pertama kali yang melakukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian menjadi syariat Islam berkorban tiap Idul Adha, tiap hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik, 3 hari setelahnya, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, itu namanya hari Tasyrik. Bila hari Tasyrik kalian haram berpuasa, dan hari Tasyrik itu masih hari raya. Jadi hari raya Idul Adha ini lebih banyak, bertakbiran masih sampai 4 hari. Jadi hari 10 Zulhijjahnya hari raya,
Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 itu masih hari raya dan kita masih dianjurkan, disunnahkan berpahala besar bertakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Tapi kalau hari raya Idul Fitri itu belum ada hari raya sebelum Nabi Muhammad. Hari raya Fitrah itu hanya hari raya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Adapun hari raya Idul Adha itu mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu hari raya Idul Fitri lebih kecil dibandingkan hari Idul Adha. Idul Adha ini disebut hari raya besar. Karena itulah dirayakan 4 hari. Kalau hari raya Fitrah cuma 1 hari. Sampai maghrib tidak boleh lagi ada takbiran. Ketika azan maghrib tidak dianjurkan lagi takbiran. Bolehlah takbiran tapi tidak berpahala seperti kita takbiran pada malam hari raya dan hari rayanya. Ketika sudah khatib turun dari mimbar, itu sebagian pendapat yang lain yang lebih kuat, tidak boleh lagi ada takbiran. Itu hari raya Idul Fitri. Jadi kita kembali ke sini, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Sarah melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Jadi beliau punya anak 12. Di antara anak beliau yang menjadi nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf terkenal ya, di Al-Quran banyak diceritakan, termasuk di antara nabi yang ujiannya besar, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijadikan budak, dan ketika berhasil menjadi menteri, dia pernah masuk penjara, kemudian menjadi menteri dan baru sukses. Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini mempunyai 12 anak. Anak-anak Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Bani artinya anak, Israel artinya Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu gelarnya Israel. Apa arti Israel? Isra itu bahasa Arab artinya abdul. Il artinya Tuhan. Jadi kalau bahasa Arab Israel itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu dipanggil dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Siapa yang dimaksud? Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang 12 dan seluruh keturunannya. Mereka lah yang kemudian nanti menjadi Yahudi. Jadi Yahudi itu keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam yang mereka menyimpang daripada ajaran Nabi Yakub alaihissalam, menganggap Uzair anak Tuhan, kemudian banyak sekali membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak sebutkan tadi, di antara nabi 25 nabi dan rasul yang dibunuh oleh orang Yahudi, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Selain itu, di antara nabi-nabi yang tidak kita ketahui namanya, banyak yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini Yahudi di antara kepercayaan yang masih ada sampai sekarang ini, bersama dengan Nasrani. Jadi Nabi Yakub alaihissalam menurunkan Yahudi dan Nasrani, tapi yang menyimpang. Kalau Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa agama Islam. Sebenarnya seluruh para nabi itu agamanya adalah Islam, akidahnya sama, yaitu akidahnya tauhid, mengajarkan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan, tidak boleh menyembah Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kepercayaan lain yang menuhankan selain Allah, itu berarti sesat dan syirik, meskipun mereka mengaku pengikut nabi seperti Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, ini adalah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 kepercayaan pada masyarakat jahiliyah dan jazirah Arab serta seluruh dunia di masa Nabi Muhammad SAW diutus atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW lahir itu terkenal cerita yang sangat familiar, populer di kalangan anak-anak ya. Kalian sudah mendengar cerita ini mungkin di SD, di Madrasah Ibtidaiyah dan lain sebagainya. Bahwa pada masa Nabi Muhammad dilahirkan itu ada peristiwa namanya peristiwa bergajah. Yang ketika itu seorang raja, asalnya jenderal namanya Abrahah dari Yaman. Dia membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu identik dengan kisah Abrahah ini, karena tahun lahirnya Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Itu si Abraha itu dia kepercayaannya adalah Nasrani. Dia pengikut Nasrani, orang Kristen.
Dia sebenarnya adalah jenderal diutus untuk menaklukkan Raja Himyar di bagian selatan Jazirah Arab. Kalau sekarang Yaman, menang dia kemudian berkuasa di Yaman. Ketika dia berkuasa di Yaman, dia melihat bahwa yang menjadi pusat ekonomi Jazirah Arab itu adalah Makkah. Dia cari alasannya kenapa ini Makkah menjadi pusat ekonomi bukan Yaman. Ternyata di Makkah itu ada satu rumah yang tiap tahun orang berkeliling di sana dan melakukan transaksi ekonomi di tempat tersebut. Namanya adalah Baitullah atau Ka'bah. Jadi Ka'bah itu menjadi penarik seluruh masyarakat Jazirah Arab untuk berkumpul di sana dan melakukan ibadah haji tiap tahun. Karena syariat ibadah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kemudian Abraha ini merasa iri dan cemburu. Dia ingin negaranya Yaman ini menjadi maju dan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Orang-orang datang ke sana dan melakukan transaksi ekonomi sehingga negaranya maju. Maka Abraha ini membuat bangunan yang lebih besar dan lebih megah dari Ka'bah. Dan dia proklamirkan, umumkan ke seluruh dunia bahwa ada Baitullah, rumah Tuhan yang baru yang ada di Yaman. Silahkan kalian berhaji, jangan lagi ke Makkah, tapi berhajilah ke Yaman. Karena di sini ada rumah yang lebih besar, lebih megah, dan punya fasilitas yang lebih lengkap. Saya bangun, kata Abraha. Tapi ternyata orang-orang tidak ada yang mau datang ke Yaman. Tidak ada yang mau datang ke tempatnya Abraha ini untuk beribadah haji. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada ajaran agama apapun yang memerintahkan, menganjurkan untuk beribadah haji di rumah selain Ka'bah, selain Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada tradisi itu, maka tidak ada orang yang mau. Akhirnya Abraha geram. Maka kata Abraha, ini dinasihati oleh saudara sepupunya Iblis. Iblis langsung datang ya kan menasihati Abraha. Wahai Abraha, kamu bangun Ka'bah baru, Ka'bah palsu, Baitullah palsu, itu tidak akan menarik orang untuk datang kepada kamu. Kalau kamu mau orang-orang datang kepadamu, hancurkan Ka'bah Baitullah yang ada di Makkah sana. Akhirnya Abraha terhasut, dia kemudian berangkatlah bersama ribuan pasukan dengan pasukan yang bergajah, di mana saat itu tidak ada pasukan selain pasukan Abraha yang menggunakan tunggangan gajah. Gajah itu besar ya, jangan bayangkan gajah itu seperti kucing yang imut-imut, kambing yang berjanggut, jangan. Tapi seperti gajah itu ya besar. Kalau ditendangnya kan 10 meter terpelantingnya. Jadi gajah itu besar. Pasukan bergajah ini dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ceritanya dikisahkan di Al-Quran, diabadikan. Kalian pasti sudah hafal, cobalah diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Itu kisahnya di dalam surah yang disebut dengan surah Al-Fil, surah gajah. Apa kata Al-Quran? Bukankah kamu telah menyaksikan apa yang Allah Tuhan melakukan dengan pasukan bergajah? Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka dalam keadaan sesat, dalam kesesatan? Allah wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus kepada mereka untuk menghancur mereka tayran ababil, burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu, burung-burung ya, yang berbondong-bondong itu melempari mereka dengan batu panas dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah tentara, Allah menjadikan tentara bergajah itu seperti daun yang dimakan ulat, hancur lebur. Menurut sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah, seluruh pasukan bergajah itu hancur, termasuk Abraha, termasuk gajah-gajahnya, termasuk lembeng, panah, alat perang yang mereka bawa, hancur seperti daun yang dimakan ulat karena panasnya api yang dibawa oleh Sijil tadi. Sehingga kemudian seluruh Jazirah Arab sekeliling Ka'bah ketika itu penuh dengan bangkai tentara gajah, tentara bergajah. Kemudian Allah turunkan hujan
1 hari 1 malam, kemudian larutlah bangkai-bangkai itu, menghilangkan bangkai-bangkai tersebut dari sekeliling Makkah. Nah, itu kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu yang memimpin masyarakat Quraisy di Mekah masih kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ketika itu yang menjaga Ka'bah. Dia bukan raja, dia bukan orang yang punya kerajaan, tapi dia dihormati karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang memegang kunci Ka'bah. Nah, ini kisahnya terkenal. Dan si Abraha ini dia penganut agama Nasrani. Nah, jadi di antara penganut agama Nasrani yang terkenal di masa Nabi Muhammad SAW lahir adalah adalah Abrahah namanya. Abrahah al-Ashram namanya ya. Kalau penyembah berhala itu yang pertama kali melakukan penyembahan berhala dan akhirnya menyebabkan banyak orang menyembah berhala di Jazirah Arab itu, sampai sekarang juga banyak yang menyembah berhala ya. Yang pertama melakukan namanya adalah Amr bin Lu'ay. Itu kalian penting untuk diingat. Biasanya pasti muncul pada saat ujian. Amr bin Lu'ay namanya. Dialah orang yang pertama kali menyembah berhala dan mengajak orang-orang untuk menyembah berhala. Jadi kalian itu jangan jadi orang yang pertama melakukan keburukan. Maka dosanya adalah dosa yang kalian lakukan dari keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikuti. Nah, itu namanya. Kalau di hadis Nabi, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka baginya dosa keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi jangan menjadi pemrakarsa penemu keburukan, jangan ya. Seperti Amr bin Lu'ay, dia menyembah berhala, lalu orang-orang ikut menyembah berhala, maka dia mendapatkan dosa seluruh orang-orang yang menyembah berhala gara-gara meniru dia. Jadi jangan menjadi penemu yang buruk. Kalau menjadi penemu yang baik, penemu lampu pijar misalnya, Thomas Alva Edison, penemu telepon Graham Bell, penemu Facebook Amang Mark. Nah, ya kan, penemu yang baik-baik, oke lah. Jangan menjadi penemu yang buruk atau penemu pembiasaan yang buruk. Dia orang yang pertama main TikTok di sekolah misalnya. Nah, itu janganlah. Akhirnya teman-temannya mengikuti. Dia orang yang pertama berpacaran di sekolah misalnya. Akhirnya yang lain mengikuti. Maka dosanya banyak, dosanya besar. Jadi jangan menjadi kebiasaan yang buruk. Termasuk menggelari kekawanan. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggelari yang buruk-buruk. Al-Qur'an mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan menggelari kawan yang buruk dengan lakap-lakap. Lakap itu bahasa Arab, bahasa kitanya gelaran yang buruk. Gara-gara orangnya cebol, halus, dikiau tuyul misalnya. Nah, jangan. Gara-gara hitam, latap digelari aspal misalnya, janganlah. Karena bila dia tidak suka berarti berdosa. Dan orang-orang yang mengikutimu memanggil kawanmu dengan panggilan seperti itu, dosanya kamu kena. Dosanya siapa yang pertama melakukan, dia paling banyak dapat dosanya. Terkumpul dosanya di situ. Seperti multi-level marketing. Nah, itu anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus disebut Hanif atau Hanafiyah. Jadi lurus. Dia mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak melakukan penyembahan berhala dan selalu menjaga diri daripada tradisi buruk masyarakat jahiliyah. Itu kepercayaannya adalah kepercayaan Hanafiyah. Di antara yang mengikut Hanafiyah ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW sampai ke atas, Abdul Muttalib dan seterusnya. Kemudian di antara pengikut Nasrani yang lurus, yang tidak menyimpang-nyimpang, ada namanya pendeta namanya Bukhaira, ada pendeta rahib namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya sepupu, sebagian menyebutkan paman namanya Waraqah bin Naufal. Dia pendeta yang membaca Injil, membaca Taurat yang asli. Kemudian dia tidak mengubah kitab tersebut, sehingga dia menemukan informasi tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Dan dia tahu, maka dia berniat, berazam, kalau Nabi ini nanti diutus, aku masih hidup, aku pasti beriman. Juga ada pendeta Bukhaira yang bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Itu salah satu di antara pengikut Nasrani yang lurus. Kalau Yahudi, ini banyak ada di Madinah. Banyak ada di Madinah. Dan sebagian besar Yahudi ini adalah sesat. Sebagian besar Yahudi pada masa itu sesat.
Dan ketika Islam sudah maju banyak, maka sebagian besar Yahudi ini menjadi munafik. Nah, menjadi orang munafik. Jadi sebagian besar orang munafik di masa Nabi adalah orang Yahudi. Bila tokohnya diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kalian membaca sejarah nanti penting diingat nama-nama ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia itu adalah gembong tokohnya munafik yang melakukan fitnah kepada keluarga Nabi, menuduh Aisyah berzina, kemudian ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga yang beriman di antara Abdullah bin Salam. Jadi namanya sama-sama Abdullah, tapi ada yang munafik, kafir, ada yang beriman kuat. Nah, jadi orang Arab itu kalau nama sama yang penting diingat itu binnya ya. Tadi kalau yang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau yang beriman Abdullah bin Salam. Jadi binnya penting diingat. Namanya sama, tapi binnya itulah yang penting diingat. Kalau di kita nama macam-macam udah lain-lain. Kalau nama buhan pian itu panjang-panjang. Ada yang dua pal, nama ngalih bapak mengingat. Kalau nama orang Arab pendek-pendek, kadang-kadang nama anak, nama cucu sama lawan kai, nama anak sama lawan abah. Cuman binnya itulah yang perlu diingat. Bin. Jadi bin itu kalau dalam bahasa Arab, kalian belajar bahasa Arab namanya kunyah. Panggilan menggunakan abun atau umun, menggunakan abah atau mama atau anak, itu namanya kunyah. Supaya orang diingat namanya, ingat juga nama abahnya. Atau karena abahnya terkenal disebut nama abahnya, jadi dipakai kunyah. Misalnya, oh abahnya Udin. Nah, itu namanya kunyah. Karena abahnya terkenal misalnya dipakailah anaknya guru sekumpul. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Penting diingat tentang 5 kepercayaan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Nanti kita setelah ini akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Sampai ini, kalau ada pertanyaan silahkan diklik di komentar di Classroom ya, jangan lupa. Dan absennya jangan lupa untuk diisi. Absennya diisi. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kalau ingin buat video juga terserah. Tutup dengan salam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.